Sobat Pembelajar, selamat datang di video panduan penyusunan kurikulum pelatihan bidang kesehatan. Video ini merupakan bagian keempat dari rangkaian 6 video panduan yang disusun khusus untuk mendukung penyusunan kurikulum pelatihan bidang kesehatan di lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Sobat Pembelajar, pernahkah Anda terlibat dalam penyusunan atau pelaksanaan pelatihan? Jika iya, menurut Anda seberapa penting dokumen RBPMP dalam mendukung kelancaran pelatihan? Sudahkah metode, media, dan aktivitas pelatihan yang Anda rancang tertuang secara sistematis seperti dalam RBPMP? Jangan khawatir, melalui video ini kita akan bahas bersama konsep dan juga komponen rancang bangun mata pelatihan. Setelah menonton video ini, Sobat Pembelajar diharapkan mampu menyusun rancang bangun mata pelatihan atau RBPMP sesuai dengan standar pelatihan. Materi 1, konsep RBPMP. RBPMP adalah fondasi penting dalam menyusun pelatihan yang terarah dan sistematis. RBPMP merupakan pedoman bagi pengelola dan fasilitator pelatihan dalam upaya mencapai tujuan pembelajaran setiap mata pelatihan. Coba bayangkan, jika pelatihan diibaratkan seperti sebuah perjalanan, maka RBPMP adalah peta perjalanannya. Tanpa peta, perjalanan bisa tersesat, memakan waktu lebih lama, atau bahkan tidak sampai ke tujuan. Nah, begitu juga dalam pelatihan. Tanpa perencanaan yang matang melalui RBPMP, pembelajaran bisa saja sulit tercapai atau tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Lalu, apa saja komponen penting dalam RBPMP? Komponen dalam RBPMP terdiri dari indikator hasil belajar, materi pokok dan submateri pokok, metode pembelajaran, media dan alat bantu, serta referensi yang disusun dalam tabel berikut. Melalui komponen-komponen inilah, pelatihan dapat dirancang secara sistematis agar tujuan belajar benar-benar tercapai. Materi 2, komponen RBPMP. Sobat Pembelajar, dalam menyusun rancang bangun mata pelatihan atau RBPMP, kita perlu memahami setiap komponen yang ada, karena masing-masing punya fungsi penting untuk memastikan tujuan pembelajaran tercapai. Format RBPMP biasanya sudah disediakan oleh lembaga penyelenggara pelatihan. Dalam konteks ini, kita mengacu pada format resmi dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Mari kita bahas satu persatu komponen utama dalam dokumen RBPMP. Pertama, nomor mata pelatihan. Nomor ini diisi jika seluruh judul mata pelatihan sudah ada dalam struktur kurikulum. Nomor akan disesuaikan dengan kelompoknya, yaitu MPD, mata pelatihan dasar, MPI, mata pelatihan inti, dan MPP, mata pelatihan penunjang. Kedua, nama mata pelatihan. Tuliskan nama mata pelatihan sesuai yang tercantum pada struktur kurikulum. Ketiga, deskripsi mata pelatihan. Di sini jelaskan secara singkat materi pokok yang akan dipelajari peserta. Keempat, hasil belajar. Tulis tujuan pembelajaran yang ingin dicapai sesuai kompetensi yang ditetapkan. Kelima, indikator hasil belajar atau IHB. Ini adalah rincian hasil belajar yang spesifik, terukur, dan dapat diamati. Rumuskan menggunakan kata kerja operasional dengan pendekatan ABCD. Keenam, materi pokok dan submateri pokok. Susun materi berdasarkan indikator hasil belajar. Urutannya dimulai dari yang paling dasar, lalu meningkat ke tingkat yang lebih kompleks. Ketujuh, metode pembelajaran. Pilih metode yang sesuai dengan indikator hasil belajar dan pengalaman belajar peserta. Beberapa contohnya seperti ceramah, diskusi kelompok, studi kasus, bermain peran, proyek kolaboratif, refleksi diri, demonstrasi, praktik lapangan, hingga simulasi. Kedelapan, waktu pembelajaran. Tentukan estimasi waktu berdasarkan jumlah materi, tingkat kesulitan, dan metode yang digunakan. Semakin banyak dan kompleks, tentu waktu yang dibutuhkan akan lebih lama. Kesembilan, media dan alat bantu pembelajaran.
Cantumkan media atau peralatan yang mendukung penyampaian materi agar pembelajaran lebih efektif. Dan terakhir, referensi. Tuliskan sumber pustaka utama yang digunakan baik untuk materi pokok maupun submateri. Sobat pembelajar, sejauh ini kita telah mengikuti 4 rangkaian video inti dalam video panduan penyusunan kurikulum pelatihan bidang kesehatan. Pada video pertama, kita telah mempelajari bersama sistematika kurikulum pelatihan, mulai dari konsep hingga komponennya yang sesuai dengan buku pedoman yang berlaku. Pada video kedua, kita mempelajari cara merumuskan tujuan pembelajaran menggunakan kata kerja operasional taksonomi Bloom yang disusun secara bertahap dari kemampuan dasar hingga kompleks agar kompetensi peserta tercapai secara optimal. Pada video ketiga, kita mempelajari metode pembelajaran dan evaluasi hasil belajar. Pemilihan metode harus selaras dengan tujuan pembelajaran, serta evaluasi digunakan untuk mengukur ketercapaian kompetensi secara objektif. Pada video keempat, yaitu video yang sedang Anda tonton saat ini, kita telah menyusun RBPMP yang merupakan panduan inti untuk memastikan pelatihan berjalan terarah dan sistematis. RBPMP memuat komponen-komponen penting seperti nomor dan nama mata pelatihan, deskripsi, hasil belajar, indikator, materi, metode, waktu, media, dan referensi. Dengan menyusunnya secara sistematis, pelaksanaan pelatihan menjadi lebih jelas, terukur, dan mampu mencapai tujuan pembelajaran secara optimal. Untuk mendukung penerapan penyusunan kurikulum secara lebih praktis dan operasional, tersedia 2 video tambahan sebagai pendalaman materi dokumen penunjang operasional, yaitu pada video kelima kita akan membahas panduan teknis dalam menyusun master jadwal termasuk pembagian waktu untuk setiap kegiatannya. Dan terakhir, pada video ke-6 kita akan membahas cara menyusun instruksi tugas yang jelas, terstruktur, dan selaras dengan kompetensi pelatihan. Sobat pembelajar, perjalanan kita tinggal sedikit lagi. Tetap semangat dan jangan menyerah. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Dah.